Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara akan mempresentasikan dan menyampaikan materi mengenai kendaraan listrik dengan judul Apakah kendaraan listrik benar-benar ramah lingkungan? Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zidan Farid Taufan dengan NIM 2602 196201. Nama saya Teguh Zikrilah Rahmat dengan NIM 260220229923. Dan saya Alwi Erdi Mustafa dengan NIM 2602205742. Boleh next. Adapun topik yang akan kami bawakan hari ini yaitu pertama pendahuluan mengenai apa itu kendaraan listrik, kedua apa saja manfaat kendaraan listrik bagi lingkungan, yang ketiga apa saja tantangan di balik kendaraan listrik, keempat ya, solusi atau langkah menuju lingkungan yang lebih hijau, dan yang terakhir adalah penutup. Next. Nah, mengapa sih kita butuh transportasi yang lebih bersih? Transportasi memang bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap hari kita bergerak ke kampus, ke kantor, ke tempat lain. Tapi mungkin tanpa sadar, setiap perjalanan juga meninggalkan jejak karbon yang berdampak pada bumi. Data dari International Energy Agency menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang sekitar 23% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Bahkan menurut Environmental Protection Agency, satu mobil konvensional bisa menghasilkan hingga 4,6 ton karbon dioksida setiap tahunnya. Angka ini tentu bukan hal yang kecil. Karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai beralih ke solusi yang lebih bersih dan efisien. Salah satunya adalah electric vehicle ini. Kendaraan yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tapi juga menjadi simbol perubahan menuju masa depan yang lebih hijau. Ya, adapun dari penjelasan apa itu vehicle dapat kita lihat di sini manfaat electric vehicle itu atau kendaraan listrik bagi lingkungan. Yang pertama tentunya kendaraan listrik itu mengurangi emisi karbon. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang seperti karbon dioksida atau nitrogen oksida yang berkontribusi terhadap polusi udara dan pemanasan global. Dengan berkurangnya gas berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer, kualitas udara menjadi lebih baik, terutama di wilayah perkotaan yang padat kendaraan. Lalu yang kedua yaitu mengurangi polusi udara. Karena tidak ada proses pembakaran bahan bakar, mobil listrik tidak mengeluarkan asap yang mencemari udara. Hal ini membantu meningkatkan kualitas udara, terutama di kota besar yang padat kendaraan, sekaligus menurunkan risiko penyakit pernapasan. Lalu yang ketiga, mendukung energi terbarukan. Mobil listrik berperan penting dalam mendorong penggunaan energi terbarukan karena baterainya dapat diisi menggunakan listrik dari sumber bersih seperti tenaga surya, angin, dan juga air. Penggunanya membantu mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia serta mendukung tercapainya target net zero emission atau NZE pada 2060 atau bahkan lebih cepat. Lalu yang keempat yaitu mengurangi polusi suara. Mobil listrik bekerja hampir tanpa suara sehingga membantu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tenang. Pengurangan kebisingan ini juga berdampak positif terhadap kesehatan mental dan kenyamanan hidup masyarakat. Next. Namun karena EV sendiri bisa dibilang tergolong baru, adanya tantangan-tantangan dalam menuju proses penghijauan dengan adanya EV ini. Yang pertama yaitu produksi baterai boros energi. Baterai lithium ion membutuhkan litium, kobalt, dan nikel, dan produksinya masih menghasilkan 5-10 ton karbon dioksida per baterai EV 70 kilowatt. Sebagian besar energi produksi juga masih berasal dari bahan bakar fosil. Lalu yang kedua, dampak ekologis dan sosial. Penambangan litium dan kobalt terbukti mencemari air, merusak ekosistem, serta menghabiskan sumber daya air di daerah kering. kering. Penambangan kobalt di Kongo juga dikenal dengan eksploitasi pekerja, termasuk buruh anak dalam kondisi berbahaya. Lalu yang ketiga, sumber energi untuk pengisian. Jika listrik berasal dari PLTU batubara, tetap menghasilkan karbon dioksida, maka EV hanya memindahkan polusi dari knalpot ke pembangkit listrik. Dampak tergantung sumber energi di negara tersebut. Lalu yang terakhir yaitu tantangan daur ulang. Baterai lithium ion sulit dan mahal untuk didaur ulang. Adapun potensi pencemaran tanah dan air dari logam berat, serta masih terbatasnya infrastruktur daur ulang global. Nah, perbandingan EV dan BBM. Kalau kita lihat dari grafik ini, terlihat jelas perbedaan yang cukup signifikan antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional. Garis hijau menunjukkan kendaraan listrik, di mana untuk setiap 100 km perjalanan, rata-rata hanya menghasilkan sekitar 7 kilogram karbon dioksida. Sementara kendaraan bensin bisa mencapai 18 kilogram eh, karbon dioksida dan diesel sekitar 15 kilogram untuk jarak yang sama.
Artinya, semakin jauh kita berkendara, semakin besar pula kesenjangan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam 500 kilometer, misalnya, kendaraan listrik bisa menghemat hingga lebih dari 50 kilogram emisi karbon dibandingkan kendaraan biasa. Ini membuktikan bahwa beralih ke kendaraan listrik bukan sekedar tren teknologi, tapi benar-benar langkah nyata untuk menekankan polusi dan memperbaiki kualitas udara kita bersama. Langkah menuju solusi hijau. Perubahan menuju masa depan hijau tidak lagi sekedar wacana. Ini sudah menjadi gerakan global yang juga dirasakan di Indonesia. Menurut survei terbaru, sekitar 73% masyarakat Indonesia kini mempertimbangkan kendaraan listrik karena alasan keberlanjutan. Artinya, kesadaran publik mulai tumbuh dan masyarakat sudah siap melangkah menuju solusi yang lebih ramah lingkungan. Namun, perubahan besar ini tentu butuh dukungan infrastruktur. Hingga pertengahan 2025 ini sudah ada lebih dari 4.000 titik pengisian daya yang tersebar di lebih dari 2.700 lokasi di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam membangun ekosistem EV di dalam tanah air. Tapi perjalanan ini masih belum selesai. Kita semua punya peran, mulai dari memilih transportasi yang lebih bersih, menyuarakan dukungan untuk energi hijau, hingga menginspirasi orang di sekitar kita. Karena masa depan hijau bukan hanya milik mereka yang punya teknologi, tapi milik kita semua yang peduli. Adapun referensi yang kami gunakan di sini ada link dari internet, adapun 3 buku lainnya. Boleh next. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.